Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan pikir, seperti jernihnya air mineral ini. Ini bukan BBM. Harga minyak dunia yang tinggi, lalu ada pandemi, kemudian adanya konflik di Ukraina dan di Rusia. Ditambah lagi pemerintah nampaknya sudah ngos-ngosan untuk mensubsidi bahan bakar minyak atau BBM yang terkait seperti solar dan pertalite. Karena APBN kita nampaknya sudah tidak sanggup untuk memberikan subsidi. Alhasil BBM bersubsidi, subsidinya dicabut. Akhirnya harganya naik. Dan memang sudah dinaikkan. Pertalite dan solar akhirnya naik. Ada yang pro, ada yang kontra. Biasalah ya, namanya juga Indonesia. Nah, kalau pro itu melihat ya lebih baiklah dicabut. Jangan kita dimanjakan terus oleh subsidi. Ya. Lagi pula ini kan demi kepentingan juga. Kalau APBN diambil terus untuk mensubsidi, ya nanti berbagai hal-hal yang terkait pembangunan di ibu kota juga mandek, macet. Tapi yang kontra mengatakan, ya gimana? Ini artinya pemerintah nggak pro rakyat. Orang lagi susah, ya kan? Lagi berat begini, main naik-naikin aja. Apalagi kenaikannya cukup lumayan tinggi ya. Dari 7 ribuan menjadi 10 ribuan. Ini lumayan. Apalagi dengan adanya kenaikan ini tentu saja harga-harga pasti akan naik. Ya. Dan ini jeleknya juga di negara kita, ya. Kadang-kadang yang tidak berhubungan dengan kenaikan harga BBM ini ikut naik. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan di media sosial kita gitu ya, di WhatsApp atau di apa ya, itu udah mulai banyak meme-meme yang berkaitan dengan BBM naik gitu ya. Bahkan ada saya pernah dapat ya semacam apa ya, lelucon ya. Berhubung BBM naik gitu ya, maka harga ojek payung juga naik. Ada juga berhubung BBM naik, maka harga jasa ada di benar lawyer, karena teman saya ya, harga lawyer naik 65%. Ini hanya joke ya. Saya bukan ingin menyinggung para lawyer. Ya, itu. Jadi berbagai macam akhirnya mencoba untuk ya penyesuaian. Tapi kalau seandainya terkait dengan makanan atau minuman yang berkaitan dengan operasional pengangkutan mungkin bisa ya, dan dipastikan akan naik. Tetapi kalau yang tidak berhubungan sama sekali, ya bisa aja sih dihubung-hubungkan gitu. Dalam artian loh, saya kan kerja ini begini kan juga naik transportnya naik, ya saya naikin dong. Nggak bisa begitu. Tapi setidaknya ini sebuah apa ya namanya? Mungkin hal yang biasa terjadi di tanah air kita. Ketika BBM naik, maka semuanya akan naik. Ya, saya katakan tadi, pro kontra itu terjadi. Dampak dari kenaikan-kenaikan ini sebenarnya dirasakan cukup mendalam sebenarnya bagi orang-orang pekerja yang tidak tetap. Apalagi ya banyak yang mengatakan yang menggunakan motor gitu ya. Akhirnya banyak juga yang tidak puas dan merencanakan akan melakukan aksi demo. Boleh sih demo terkait dengan BBM yang naik ini. Tetapi ya sekali lagi kalau demo ya baik-baik lah ya, tidak anarkis. Ya. Demo boleh, menyuarakan pendapat boleh, tetapi tidak melakukan hal-hal yang nanti malah merusak, hal-hal yang malah merugikan. Kalau dilihat sebenarnya pemerintah sendiri sempat tarik ulur terkait dengan kenaikan harga BBM ini.
Bukan artinya pemerintah itu tega ya menaikkan harga BBM ini, tapi sebenarnya pemerintah juga berpikir baik buruknya, untung ruginya. Bahkan pemerintah menyiapkan yang namanya subsidi yang tadinya untuk bahan bakar ini dialihkan ke subsidi yang nantinya lebih membutuhkan. Nah ini nih jeleknya, bukan dikatakan jelek ya, tapi masyarakat kita itu sering membanding-bandingkan kenaikan BBM ini atau harga BBM ini dengan negara-negara yang lebih rendah harganya. Contoh saja misalnya Malaysia. Malaysia lebih murah itu sana katanya. Kok Indonesia nggak bisa? Padahal Indonesia kaya dengan hasil alamnya, terutama hasil minyak buminya. Kenapa bisa lebih mahal? Kan begitu. Ini artinya pemerintah kita tuh tidak pro rakyat, sementara pemerintah di Malaysia ini pro rakyat sekali. Padahal dia tidak tahu mungkin ya. Kalau dari data, Malaysia itu pengguna kendaraan itu ada 33,3 juta. Itu melebihi jumlah penduduknya ya, yang hanya sekitar 32 juta sekian. Sementara di tanah air kita, di Indonesia ya, yang punya kendaraan itu berapa? 147 juta. Berapa kali lipat? Ini kan bisa masuk akal, bisa masuk logika juga. Dalam artian bahwa kalau 147 juta ini disubsidi, ya boncos lah negara kita ini. Apalagi nih, yang bikin kadang-kadang saya juga gondok dan kesel. Harusnya subsidi itu kan yang berhak menerima hanya orang-orang yang ya seperti yang naik motor atau ya mobil yang untuk kelas-kelas yang menengah. Saya pernah melihat loh dengan mata kepala saya sendiri sebuah mobil mewah, ya, mobil mewah nih mentereng masuk ke SPBU, ya SPBU masuk, begitu keluar ya orang dengan pakaian jas terus teriak, Mas Pertalite, waduh, kok iya dia pakai Pertalite ya? Pakai bensin bersubsidi. Itu hanya contoh kecil satu yang saya lihat. Mungkin banyak seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya mereka-mereka ini malu. Itu kan bensin yang disediakan atau BBM yang disediakan untuk orang-orang yang memang tepat gitu ya. Tapi bagaimanapun juga soal kenaikan BBM ini ya kita sebagai masyarakat harusnya kita dukung dulu lah pemerintah dengan harapan ketika nanti harga minyak dunia turun, ketika ekonomi kita sudah stabil ya mudah-mudahan harga bisa diturunkan. Tapi yang terpenting sih harapannya ya negara kita sebagai sumber atau pemilik sumber daya alam yang kaya ini termasuk minyak ini setidaknya mampu mengolah sendirilah. Jangan apa-apa impor seperti yang disampaikan oleh Presiden ya, yang marah-marah selalu. Kenapa sih Indonesia ini selalu gemar impor dibandingkan memproduksi sendiri? Begitu juga dengan minyak ini, dengan BBM ini. Mudah-mudahan kita bisa mengolah sendiri, kita punya kilang-kilang sendiri, dan hasilnya kalau kita mengolah sendiri, ya tentu saja nanti harganya akan lebih murah. Oke, yang jelas salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini.